lagi sama aku dan kali ini kita akan bahas tentang trigonometri. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu trigonometri? Pada dasarnya trigonometri adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan sisi dan sudut pada suatu segitiga. Nah, di trigonometri ini kita akan menemukan beberapa istilah yang mungkin kita jarang dengar sebelumnya. Antara lain ada sinus yang ditandai dengan sin theta. Theta ini maksudnya adalah sudut ya, sudut dalam segitiga. Selanjutnya ada kosinus yang ditandai dengan cos theta. Selanjutnya ada tangen yang ditandai dengan tan theta. Selanjutnya ada kosekan yang ditandai dengan CSC theta atau kosek theta. Dan juga ada sekan yang ditandai dengan sek theta. Serta kotangen yang ditandai dengan kot theta. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, trigonometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sisi dan sudut dalam segitiga. Jadi di sini aku punya gambar segitiga, yakni segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di B dan sudut tetanya di C. Nah, sisi AB ini kan berada di depan theta, berarti kita namakan sisi tersebut dengan sisi depan. Selanjutnya ada sisi BC. Nah, sisi BC ini kan berada di samping sudut theta, berarti kita namakan dengan sisi samping. Terakhir ada sisi AC, ini sisi paling panjang dan juga dia bentuknya miring, berarti kita namakan sisi tersebut dengan sisi miring. Jadi fungsinya istilah-istilah tadi itu apa sih? Nah, fungsi istilah tadi itu dapat memudahkan kita untuk mengidentifikasi mana itu sisi depan, sisi miring, dan juga sisi samping yang nantinya akan digunakan untuk mencari sin konstan. Oke, untuk contoh, misal di sini aku punya segitiga nih. Nah, itu yang dua itu kan dia ada di depan sudut theta, berarti dia itu sisi depan. Nah, yang tiga itu kan ada di samping sudut theta, berarti itu sisi samping. Nah, sisi miringnya kan kita belum tahu nih berapa, jadi kita cari dulu berapa sisi miringnya. Untuk sisi miringnya, kita bisa cari kayak gini. Ini 2 kuadrat, kita tambahin sama 3 kuadrat. 2 kuadrat itu kan 4 ya. 3 kuadrat tuh 9. Hasilnya akar 13. Nah, kita udah tahu ya, jadi sisi miringnya itu adalah akar 13. Sekarang coba kita cari sin theta. Untuk sin theta, rumusnya itu adalah depan per miring. Nah, di sini kita lihat depannya itu kan 2, miringnya akar 13. Apakah ini udah selesai? Belum. Ini kita kali sama akar 13 per akar 13. 2 kali akar 13 itu kan 2 akar 13. Akar 13 dikali akar 13 itu 13. Lanjut untuk cos theta. Rumusnya itu adalah samping per miring. Nah, kita lihat di sini samping itu kan 3, miringnya akar 13. Ini kita kali lagi sama akar 13. Nah, 3 kali akar 13 itu kan 3 akar 13. Akar 13 dikali akar 13 itu 13. Oke, sekarang kita cari tan theta. Untuk tan theta rumusnya itu adalah depan per samping. Nah, tadi itu kan depannya itu ada 2, sampingnya 3. Jadi hasilnya 2/3. Sekarang kita cari kosekan theta. Untuk kosekan theta itu dia rumusnya kebalikan dari sin theta. Jadi rumusnya adalah demi. Jadi ini kebalikannya aja. Kalau tadi sin theta itu kan dia demi ya, hasilnya 2 akar 13 per 13, berarti kita balik aja. Jadi 13 per 2 akar 13. Ada sekan theta. Nah, kalau sekan theta ini dia kebalikan dari cos theta. Tadi kan cos theta itu sami, berarti kebalikannya mi per miring per samping. Nah, tadi kan cos theta-nya itu kan 3 akar 13 per 13, berarti kita balik aja. Jadi 13 per 3 akar 13. Oke, terakhir untuk kotangen theta-nya dia kebalikan dari tan theta. Tan theta itu kan tadi depan per samping, berarti kebalikannya itu samping
per depan. Nah, tadi kan di tan theta itu kan hasilnya tuh 2/3, berarti tinggal kita balik aja, jadinya 3/2. Nah, sekarang coba yuk kita belajar tentang trigonometri sudut. Misal aku punya gambar lingkaran di sebelah ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sudut itu dapat dinyatakan dalam satuan derajat dan juga dalam satuan radian. Satu putaran ini mempunyai besar sudut sebesar 360 derajat atau 2pi. Berarti 2pi sama dengan 360 derajat. Dan pi sama dengan 360 dibagi 2, yaitu 180. Jadi besar pi adalah 180 derajat. Sekarang aku mau coba menyatakan besar sudut dari radian ke derajat. Gimana tuh caranya? Misal aku punya 1/3 radian atau 1/3 pi ya. Nah, cara mencarinya adalah pi itu kan 180 derajat ya, berarti tinggal kita kali aja. 1/3 dikali 180 derajat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 60 derajat. Dan kita menyatakan besar sudut dari radian ke derajat. Gimana kalau sebaliknya, dari derajat ke radian? Oke, misal aku punya 45 derajat. Nah, ini mau diubah dalam bentuk radian. Caranya adalah ini 45 kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Nah, 45 sama 180 nih bisa kita bagi ya. Hasilnya adalah 4. Jadi hasil akhirnya adalah 1/4 pi. Sekarang kita coba nyatakan satuan putaran dalam bentuk radian. Contohnya, misal aku punya setengah putaran lagi nih. Nah, kita mau nyatain dalam bentuk radian. Berarti setengah kita kali sama 2pi. Setengah dikali 2pi hasilnya pi. Nah, sekarang yuk kita lanjutin pembahasan kita tentang perbandingan trigonometri. Sebelumnya aku punya gambar kayak gini. Bisa dilihat bahwa perbandingan trigonometri ini nanti akan terbagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Aku punya nih rumus cepatnya untuk menentukan ada di kuadran berapa dan nilainya. Untuk di kuadran 1, semua nilainya akan positif. Untuk di kuadran 2, yang positif itu hanya sin dan juga kosekan. Untuk kuadran ketiga yang positif hanya untuk tangen dan juga kotangen. Untuk kuadran keempat yang positif hanya untuk kosinus dan juga sekan. Sekarang kita coba untuk soal di kuadran 1. Misal, aku mau cari tan 30 derajat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu rumus untuk mencari tan itu adalah sin per cos. Nah, tadi aku nanyanya tan 30 derajat. Ingat rumusnya sin per cos. Sin dari 30 derajat itu kan setengah. Sedangkan cos dari 30 derajat itu setengah akar 3. Nah, setengah per setengah akar 3 itu kan jadinya 1 per akar 3. Untuk kuadran 2, misal aku punya cos 150 derajat. Waduh, berapa nih? Oke, 150 derajat ya. Oke, kata kunci di kuadran kedua ini adalah berapa kurangnya dari 180 derajat. Atau simpelnya, 180 derajat kita kurangin sama 150 derajat. Berarti 30. Nah, berarti cos 30 derajat. Tapi kita lihat kembali, di kuadran kedua itu yang nilainya positif hanya berlaku untuk sinus dan juga kosekan. Berarti cos ini nilainya akan negatif. Cos dari 30 derajat adalah setengah akar 3. Karena nilainya negatif, jadinya min setengah akar 3. Kuadran ketiga, misal aku punya cos 225 derajat. Nah, kata kunci di kuadran ketiga ini adalah berapa lebihnya dari 180 derajat. Atau simpelnya kita bisa gini. 225 derajat kita kurang dengan 180 derajat, itu hasilnya adalah 45. Berarti yang ditanya itu nanti akan cos 45 derajat.
Nah, kita lihat kembali di kuadran ketiga itu untuk nilai positif hanya berlaku untuk tangen dan juga kotangen. Nah, ini kan cos ya, berarti nilainya akan negatif. Cos dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, karena nilainya negatif berarti min setengah akar 2. Kuadran yang keempat, misalnya aku punya cos 330 derajat. Nah, kata kunci dari kuadran keempat ini adalah berapa kurangnya dari 360 derajat. Beda ya sama kuadran kedua sama ketiga. Kalau kuadran kedua sama ketiga itu kan 180 derajat. Nah, di kuadran keempat ini 360 derajat. Atau simpelnya kita bisa tulis 360 derajat kita kurangin sama 330 derajat. Hasilnya, 30 derajat. Berarti cos 30 derajat. Nah, kebetulan juga di kuadran keempat ini untuk kosinus dan juga sekan itu nilainya positif. Berarti cos 30 derajat ini nggak usah kita ubah jadi negatif. Cos dari 30 derajat itu adalah setengah akar 3.